Pada video kali ini saya akan proses penggantian username dari versi 1.1 ke OSS LBA. Oleh karena itu saksikan terus videonya sampai habis ya, jangan di skip biar tidak ketinggalan informasi apa saja yang saya sampaikan pada video ini. Untuk memulai, pertama-tama kita buka dulu browser. Dalam hal ini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Selanjutnya kita masukkan alamat webnya, yaitu oss.go.id. Kita enter saja. Tampilannya seperti ini. Di situ ada catatan penting, di mana bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses di sistem OSS 1.1 silahkan masuk menggunakan username dan password yang lama. Artinya begini, jika kita sudah memiliki username dan password di OSS versi 1.1 maupun sebelumnya, itu kita gunakan untuk masuk ke OSS LBA yang sekarang berlaku. Nah, tujuannya adalah untuk kita mendaftarkan kembali atau meregistrasi kembali username dan password yang baru yang akan digunakan untuk masuk ke OSS LBA. Oke, kita klik saja ini. Klik di bagian sini ya, teman-teman. Oke, kita klik saja. Di sini ada tampilan seperti ini. Di sini kita masukkan email, password, dan kode captcha-nya. Nah, username ini kita ambil menggunakan username di OSS versi 1.1. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah memiliki username dan password tersebut masih tersimpan dengan baik di emailnya ya. Oke, kita coba saja buka email. Nah, ini kebetulan sebelum video ini saya buat, saya sudah menyiapkan terlebih dahulu email yang dikirimkan OSS ketika pertama kali meregistrasi username dan password untuk OSS versi 1.1. Kita copy saja emailnya, terus kita pindahkan ke kolom sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sekarang ya passwordnya. Kita masukkan kode captcha-nya. Setelah berhasil login dengan menggunakan username dan password yang lama, di sini tertulis kita harus melakukan penggantian hak akses OSS 1.1 ke OSS berbasis risiko atau OSS LBA. Nah, ada yang berbeda. Kalau misalkan di versi sebelumnya OSS versi 1.1 pelaku usaha memiliki 2 NIB, contohnya seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Maka yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha adalah menggantikan NIB yang pertama dengan menggunakan
email yang lain. Artinya email untuk kedua NIB ini tidak boleh sama. Jadi salah satu harus dirubah. Ini sebagai simulasi, namun ini real ya. Artinya ini bukan coba-coba, tetapi memang proses pergantian email di NIB pertama ini memang real, bukan simulasi. Jadi ini kita contohkan, kita pilih salah satu, misalkan NIB yang pertama ini, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita harus memasukkan email yang berbeda, email yang baru, yang nantinya konfirmasi untuk hak akses OSS RBA khusus untuk NIB ini akan dikonfirmasi ke email yang akan kita masukkan di sini. Oke, kita isikan saja. Selanjutnya kita masukkan nomor handphone. Kalau semua sudah kita masukkan email dan handphonenya, selanjutnya kita checklist di bagian ini dan proses. Nah, sistem OSS akan menotifikasi penggantian akun atau akses di OSS seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita cek email yang kita masukkan tadi. Nah, setelah kita konfirmasi di halaman ini, yang tadinya 2 NIB sekarang tinggal 1. Artinya NIB yang pertama tadi yang sudah kita gantikan emailnya itu sudah tidak menggunakan username yang ini, tetapi menggunakan username dengan email yang lain. Oke, kita cek email yang kita telah gunakan untuk penggantian tadi, apakah konfirmasi dari OSS-nya telah masuk emailnya. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada email dari OSS. Email masuk, kita bisa buka. Nah, ini dia. Ternyata udah berhasil ya. Dari 2 NIB tadi, yang NIB kedua tetap menggunakan user lama, bisa sebagai username akses ke OSS RBA. Namun NIB yang salah satunya lagi tidak bisa menggunakan username tersebut, tetapi harus menggunakan username yang baru ini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan seterusnya jika pelaku usaha memiliki lebih dari 2, 3, 4 atau bahkan lebih. Nah, caranya sama seperti yang kita lakukan sekarang. Ke username dengan password yang baru tadi, coba kita lakukan
pengecekan apakah sudah bisa digunakan untuk login di OSS LBA. Oke. Masukkan passwordnya, captcha. Sudah bisa berhasil ya, seperti itu. Proses penggantian email jika pelaku usaha memiliki lebih dari 1 NIB. Bagaimana jika 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Nah, caranya sama seperti yang kita lakukan, yaitu mengganti. Kita pilih dulu NIB yang akan kita gantikan terlebih dahulu. Otomatis teman-teman jika punya NIB 5, maka teman-teman pelaku usaha harus menyiapkan 4 email yang berbeda untuk masing-masing NIB tersebut. Itulah tadi teman-teman simulasi yang bisa saya berikan, yaitu proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS LBA dengan menggunakan username dan password yang lama yang sudah terdaftar di OSS versi 1.1.